sudah sampai level ma'rifat. Mereka pada dasarnya ingin menyingkir, ingin menjauh dari syariat, dari amalan, dari amal perbuatan. Jadi mereka tidak akan mau lagi beribadah seperti orang-orang yang lainnya. Mereka menganggap ibadah itu, syariat itu hanya kulitnya saja. Hanya kulitnya saja. Adapun bagi mereka, kami sudah punya isi. Amalan kami yang penting isinya. Ini sebagian mereka. Sehingga dengan pemikiran filsafat mereka, ilmu kalam yang mereka anut, mereka pun menganggap solat itu kan intinya tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sudah menghindari perbuatan keji dan mungkar, sudah tercapai tujuan solat, tidak perlu lagi solat. Takbir, ruku, sujud dan seterusnya tidak perlu lagi. Kenapa? Karena tujuannya sudah tercapai. Ini bahasa filsafat, hati-hati. Bahasa orang-orang ilmu kalam yang mengedepankan akal semata ketimbang dalil. Ya, mudah saja membantah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Tidak ada. Beliau dijaga oleh Allah, maksum. Tidak ada perbuatan keji dan mungkar. Tapi beliau masih salat enggak? Salat beliau. Terus ente yang sudah mengaku menjauhi perbuatan keji dan mungkar, mengaku sudah tidak perlu lagi salat. Siapa ente dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selesai. Itu hanya akal-akalan mereka. Jadi mereka menganggap kalau salat itu cukup dalam hati saja. Tidak perlu takbir, tidak perlu rukuk, sujud, berdiri dan sebagainya. Ini sebagian mereka berpendapat demikian. Sebagian lagi masih dari kalangan sufi menganggap kami ini tidak perlu ikut syariat Nabi Muhammad. Tidak perlu ikut syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena menurut mereka kami ini sudah punya ilmu laduni. Ilmu laduni. Dari mana kata ilmu laduni? Min ladunni ilman. Kisah Nabi siapa itu? Kisah Nabi Musa dan Khidir. Ya, sebagai ulama menyebut Khadir. Bagaimana Nabi Khadir ini? Beliau alaihissalam memang tidak ikut syariat Nabi Musa. Dan Nabi Musa tidak ikut syariat Nabi Khadir. Masing-masing punya syariat sendiri dan punya kaum sendiri. Punya umat sendiri, punya kaum sendiri, punya syariat sendiri. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kaum punya syariat, punya manhaj, beragama sendiri. Ya. Ini Nabi Musa dan Nabi Khadir yang hidup sezaman. Maka menurut mereka, saya ini ibarat Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Tidak perlu ikut syariat Nabi Musa. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan apa? Aku ini diutus untuk seluruh manusia. Ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus untuk seluruh umat manusia akhir zaman. Semenjak beliau diutus menjadi rasul, beliau harus diikuti. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena ketidaktahuan beliau membawa lembaran-lembaran Taurat. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Umar bin Khattab karena penasarannya membawa lembaran-lembaran Taurat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, sepertinya ini menarik untuk dibahas, ini menarik untuk dibaca. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Bukankah datang kepada engkau Islam ini putih bersih, baydha'u naqiyah. Seandainya Musa hari ini hidup, seandainya Musa hidup hari ini di akhir zaman, ma wasi'ahu illa ittiba'i. Dia tidak punya pilihan lain kecuali harus ikut syariatku.
harus ikut syariat yang aku bawa. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh umat di akhir zaman, untuk seluruh manusia. Bahkan nanti walaupun turun Nabi Isa di akhir zaman, maka Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Makanya beliau ketika turun itu, dalam satu riwayat dikabarkan, beliau menghancurkan salib, membunuh babi. Yang dua ini simbol siapa? Agama yang mengaku-ngaku ikut Nabi Isa, yang akhirnya mereka mempertuhankan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa datang, turun, menghancurkan apa yang mereka agungkan. Maka Nabi Isa walaupun hidup di akhir zaman nantinya turun kembali, beliau alaihi salam mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini tadi, orang-orang sufi yang mereka mengaku dapat ilmu laduni, ibarat Nabi Khadir bersama Musa, jadi tidak perlu ikut syariat Nabi Musa. Maka mereka pun berupaya mendapatkan ilmu laduni ini dari Allah langsung min laduni ilman, langsung dari Allah, sehingga mereka tidak perlu, merasa tidak perlu ikut syariat Nabi Muhammad, merasa tidak perlu ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan ini ada tokoh sufi ekstrim belakangan yang baru muncul, dia katakan Nabi Khadir hari ini masih hidup. Ini luar biasa khurafat, luar biasa dongengnya, ya, bahkan masih mengajar sampai hari ini katanya. Allahu Akbar. Masih mengajar sampai hari ini kata orang ini. Entah pernah ketemu di mana dia. Ini dongeng aja. Intinya apa? Intinya mereka ini tidak mau patuh ikut sunnah Rasulullah SAW. Tidak mau ikut ajaran Rasulullah SAW. Ini salah satu upaya mereka. Jadi ada satu tadi, mereka yang mengaku berlevel ma'rifat. Yang kedua, mereka yang mengaku memiliki ilmu laduni. Ini di antara mereka. Ini pemikiran-pemikiran bahaya. Yang ketiga, ada mereka yang berupaya menjadi wali majdub. Kalau wali majdub, mereka menyebutnya majdub dari bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Arab majdub, majdub yang ketarik, yang ditarik akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi apa? Gila. Jadi gila. Intinya apa? Kalau orang gila kan enggak ada kebeban syariat. Ya kan? Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena. Artinya tidak ada kewajiban, kalaupun dia bersalah tidak dihitung berdosa, dari 3 orang. Yang pertama, as-sabiyyu hatta yablugh, al-junun hatta apa? Ya, orang gila sampai dia sehat lagi, orang pingsan sampai dia sadar. Makanya kalau ada orang gila bersalah, maka dia tidak dihitung berdosa. Orang gila kalau bersalah maka dihitung tidak berdosa. Maka ada orang-orang yang berupaya untuk menggilakan dirinya sendiri. Ajaib. Ya, yang ingin jadi orang gila supaya tidak terkena kewajiban sholat, supaya tidak terkena kewajiban puasa, dan seterusnya. Ini bentuk ketiga, masih penganut agama sufi. Hati-hati, ya, kalau sudah ghulat mereka bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Kalau sudah berlebihan sufinya menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ini mulai menjadi agama baru dia. Ya, karena menurutnya tidak terkena beban syariat. Dan pernah kita bahas juga sebelumnya, ya, tidak ada seseorang itu yang bisa mengaku keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada dalam bab yang sebelumnya, ya. Wa man za'ama anna ahadan yas'al khuruju anha faqad kafara. Siapa yang mengklaim dirinya bisa keluar tidak harus ikut syariat Nabi Muhammad, maka
maka dia telah kafir. Ini bahaya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله